Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hijau semua. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan request salah satu sobat hijau yang ingin dibuatkan video tentang manfaat daun sambiloto, akhirnya Bu Tani membuat videonya ini ya. Oke, langsung saja sobat hijau, kita berkenalan dengan salah satu tanaman herbal yang ada di kebunnya Fawas ya. Nah, ini adalah daun sambiloto. Bisa dilihat dia memiliki daun yang runcing ya sobat. Daunnya runcing, kemudian memiliki tulang daun menyirip ya. Jika dilihat dari daunnya ini cenderung mengkilap ya, kinclong gitulah. Kinclong. Nah, ini dari batangnya berbentuk kotak atau berbentuk balok gitu ya. Dia termasuk batang yang mudah sekali patah. Nah, mudah dipatahkan ini. Nah, mengenai tanaman ini, dia kalau sudah dewasa itu akan berbunga. Bunganya seperti ini sobat. Nah, ini bunganya. Ini bunganya, bisa dilihat ya. Bunganya warna putih seperti ini, putih. Kemudian ada buahnya itu. Nah, ini ada buahnya. Buahnya ini kalau sudah tua warna coklat. Nah, ini untuk memperbanyaknya biasanya langsung saja ini disemai ya. Di dalamnya ini ada bijinya. Langsung disemai saja, dia mudah tumbuh ya. Nah, ini bunganya kelihatan putih ya. Oke sobat, kita lanjut ya. Sambiloto ini memiliki nama ilmiah sobat ya. Nama ilmiah atau nama latin ya. Nama latin sambiloto adalah Andrographis paniculata. Nah, Andrographis paniculata. Dari namanya ini, sambiloto ini memiliki ciri-ciri juga mengenai rasanya. Jika dimakan rasanya apa? Air rebusannya itu lumayan pahit ya. Tapi dibalik rasa pahitnya itu, masya Allah, banyak sekali manfaat yang tersimpan ya. Oke sobat, perlu diketahui sobat, sebelum mengkonsumsi daun sambiloto, ada baiknya jika sobat berkonsultasi dulu ya kepada dokter atau tenaga kesehatan setempat, agar nanti tidak terjadi kontraindikasi ya, maksudnya efek samping yang bisa nantinya menimbulkan penyakit baru bagi sahabat ya. Nah, ini kami bahas mengenai manfaat daun sambiloto sesuai dengan yang kami ketahui, dan untuk lebih amannya nanti bisa berkonsultasi kepada dokter ya, jangan lupa, agar sahabat tetap sehat. Oke, baiklah sahabat, mengenai daun sambiloto ini, habitatnya itu atau tempat hidupnya ya mudah sekali hidup dia tumbuh, karena dia itu merupakan tanaman liar ya. Dia menyebar di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini ya, mudah hidup sekali dia. Kalau kita misalnya pergi ke sawah, biasanya kita bisa menjumpainya daun sambiloto ini, karena dia banyak tumbuh di sawah-sawah ya, di sawah-sawah. Oke, kemudian selain itu tanaman sambiloto ini karena sekarang banyak orang yang beralih ke herbal ya, jadi dia banyak dibudidayakan karena manfaatnya ya. Namun ya perlu diingat lagi, harus konsultasi dengan dokter ya. Oke sobat, mengenai manfaat daun sambiloto ini banyak kandungan yang dikandung di dalamnya, yaitu andrograpolide, kemudian saponin, kemudian flavonoid ya, kemudian alkaloid, kemudian tanin, kemudian lakton, kemudian paniculin, kemudian kalmegin, kemudian hablur kuning. Nah, masya Allah banyak sekali kandungannya. Nah, karena dia mengandung berbagai macam zat ya di dalam daun maupun batangnya, sehingga tanaman sambiloto ini baik atau bermanfaat. Pertama yaitu membantu meredakan panas dalam. Nah, bagi para sahabat yang merasakan gejala panas dalam seperti agak mau batuk gitu ya,
kemudian rasanya apa, kalau panas dalam itu kan kayak mau batuk-batuk kayak flu gitu ya. Nah itu biasa memanfaatkan mengkonsumsi rebusan daun sambiloto ini. Kemudian mencegah pertumbuhan sel kanker karena dia merupakan salah satu tanaman yang apa, menangkal radikal bebas ya. Beberapa kanker yang bisa memanfaatkan apa, pencegahan kanker bisa memanfaatkan daun sambiloto, yaitu diantaranya kanker prostat, kemudian payudara, kemudian usus, hepatoma, dan melanoma ya. Itu beberapa kanker yang menurut penelitian bisa diatasi ya. Kemudian dia juga anti ispa sobat, dia bisa mengobati ispa atau infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian mengatasi sklerosis ya, sklerosis. Kemudian sambiloto ini juga anti nyeri sobat. Nah sobat yang merasakan nyeri-nyeri bisa juga mengkonsumsinya ya. Kemudian selain itu dia antibakteri, kemudian juga antivirus sobat ya. Selain itu juga mengobati cacingan. Nah sambiloto ini bisa untuk obat cacing ya, ini biasanya pada anak-anak ya. Kemudian yang kedelapan, baik untuk pencernaan karena dia bisa mengatasi masalah pencernaan seperti diare, kemudian konstipasi atau susah buang air besar ya, kemudian kolik. Nah selain itu juga meningkatkan kekebalan tubuh karena sifatnya tadi yang antibakteri, kemudian antivirus ya sobat ya. Kemudian selanjutnya daun sambiloto ini ya, daun sambiloto ini meredakan gejala multiple sklerosis, yaitu meredakan gejala lelah dan lesu. Bagi yang lelah, lesu, lunglai bisa mengkonsumsinya. Yang berikutnya, sambiloto ini juga bermanfaat untuk meredakan kolitis ulceratif sobat. Apa itu? Yaitu radang usus besar. Yang ada peradangan bisa mengkonsumsinya ya. Kemudian yang berikutnya, bagi yang memiliki kadar gula tinggi dalam darahnya, sambiloto ini bisa juga dimanfaatkan karena sambiloto ini memiliki sifat anti diabetes karena dia dapat menurunkan kadar gula dalam darah ya. Selanjutnya dia mengobati hipertensi atau darah tinggi. Nah yang punya tekanan darah tinggi bisa memanfaatkan sambiloto ya, murah juga ini ya, tanaman liar. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu menjaga kesehatan hati. Hati ya, yang punya masalah dengan hati, sakit hati, bukan sakit hati yang maknanya hati-hati yang itu ya tapi sakit hati beneran, organ hati ini ya. Oke, kalau sakit hati yang satunya bisa baca Al-Quran ya. Oke sobat, selanjutnya selain menjaga kesehatan hati, sambiloto ini biasanya disukai para wanita ya, para ibu-ibu mungkin, karena dia memiliki sifat anti-aging. Anti-aging yaitu mengurangi kerutan, kemudian meningkatkan kepadatan kulit, kemudian meningkatkan hidrasi kulit, nah mengurangi kekenduran kulit. Nah bisa dong biar cantik gitu ya di depan suami. Selanjutnya sambiloto ini juga bermanfaat untuk penangkal nyamuk, dipercaya sebagai penangkal nyamuk. Ini yang suka digigitin nyamuk bisa meminum air rebusan daun sambiloto, katanya sih demikian ya. Selanjutnya yang ke-18, dia itu anti tifus sobat. Nah tifus yang pernah menderita tifus atau mungkin terserang penyakit tifus ya, ini bisa mengkonsumsi rebusan daun sambiloto airnya ya. Kemudian selanjutnya mengatasi kolesterol. Nah yang punya kolesterol, nah bisa cari di sawah ya.
banyak ini insya Allah yang punya sawah. Kalau di perkotaan kan sekarang sudah banyak ya kapsul-kapsul atau apa tanaman sambiloto yang dijual ya. Kemudian kalau misalnya untuk tanamannya belum menemukan, bisa order di sini ya, di Botani. Hehe. Kemudian selanjutnya dari semua manfaat itu jangan lupa untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu ya, karena daun sambiloto ini juga memiliki efek samping sobat ya. Efek sampingnya apa sih Botani? Oke, kita akan membahas tentang efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu satu, terkadang sakit kepala. Nah, jadi kalau mengkonsumsinya jangan banyak-banyak ya, bisa sakit kepala atau pusing ya. Kemudian juga bisa lemas, orangnya bisa lemas tuh. Kemudian dia juga mengakibatkan reaksi alergi bagi yang penderita alergi tertentu ya. Kemudian bisa juga mual, merasa mual, mau muntah gitu ya. Kemudian juga kalau tadi manfaatnya daun sambiloto bisa mencegah diare. Nah, ini efek sampingnya malah juga menimbulkan diare. Nah, jadi intinya kita lebih amannya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Oke sobat, sampai di sini dulu tentang manfaat daun sambiloto. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.